Yen wong mukmin elek kena mata atine aja mama maring pitutur Gustine Gusti sapa Gusti Kanjeng Rasulullah awan bengi hati urip eling Allah. Tidak ada lagi penyekat antara cahaya dan rumahku. Begitu jendelanya dibuka, segeralah Allah akan cahaya itu akan masuk tanpa harus dicari, tanpa harus diperintahkan, tanpa harus diseru-seru. Nah, fa'ilam takun kemudian taroh itu tiadakan dirimu gitu, maka Allah otomatis akan muncul dalam diri kita. Begitu katanya. Jadi luar biasa ini Kang Agus Zamzam Nur, bacaannya keren banget. Alhamdulillah. Udah sampai pada hobi di luar biasa itu. Gitu Dan, silakan. Ya. Di pesan ada pertanyaan Kang Weki, tapi tanpa nama. Ya, pertanyaannya itu, adakah thoriqoh yang khusus mengajarkan ihsan, atau memang semua thoriqoh mengajarkan tentang ihsan? Sejauh atau sependek pemahaman saya, semua tarikah itu mengajarkan ihsan. Cuman ada yang menyebutnya, ada yang tidak. Ada yang tidak menyebutnya itu biasanya nggak usah disebutin, tapi udah kamu latihan sabar. Nanti sabar itu nanti berbuah akan menjadi pohon ihsan dan makrifat. Udah kamu syukur saja. Sabar itu misalnya ada tarekat darwis yang memerintahkan anggota tarekatnya untuk mengemis. Oh, kok suruh mengemis, ngapain? Mengemis itu cuma untuk menurunkan ego. Mengemis itu cuma untuk menegaskan bahwa Allah itu ternyata ada. Bayangkan saya, pengajar di UIN, dokter, tiba-tiba saja disuruh mengemis. Muka saya ditaruh di mana? Kan gitu. Tapi itu efektif pada beberapa tarekat. Dan saya jadi yakin kan, mengemis berhenti, diem, di pinggir jalan, tanpa usaha. Pertanyaannya, mungkinkah ada uang yang bisa saya dapetin hari itu? Makanya ada yang bilang, pengemis itu malas sekali. Saya bilang, pengemis itu rajin. Bukti rajinnya dia mau capek-capek datang dari satu rumah ke rumah lain itu apa nggak rajin? Itu kan rajin. Dia mengandalkan hanya Allah yang memberi misalnya. Itu laku yang dari situ dia dapat tawakal, dari tawakal akan tumbuh pohon ma'rifah. Oh, Allah itu ada. Jadi semua tarekat saya kira. Nah, cuman bentuk-bentuk awalnya sepertinya tidak mengajarkan ihsan. Makanya karena tadi ada dua kategori, yang ngomongin ihsan dari awal, ada yang nggak ngomongin ihsan. Tapi secara teoritis tarekat yang benar adalah tarekat yang ngajarin ma'rifah dan ihsan. Gitu. Yang tadi itu tentang nazar, makanya saya tadi menolak memaknainya dengan melihat, tetapi meneliti. Lebih meneliti itu kan melihat untuk mendapatkan sesuatu. Kayak mendengar dengan menyimak itu berbeda. Mendengar itu ya dengar saja. Kalau menyimak itu seperti kita lagi ngintip, ini suaranya siapa ya? Itu menyimak kan. Jadi mendengar untuk mengidentifikasi, wah rumit sekali. Mendengar untuk menemukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, itu kan menyimak. Nah, perintah Allah itu meneliti unsur dan menyimak dan mendengarkan untuk mendapatkan. Yang terakhir itu ya
mungkin penghubungnya adalah pada saya baru lihat barusan apa wad'u syuhada akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajaklah penolak jika kamu orang-orang yang sidik. Jika kamu orang yang sidik, maka akan jujur bahwa kita tidak akan bisa membuat ayat. Dan Rasulullah adalah orang yang sidik. Maka lihatlah kesidikan Rasulullah, niscaya kita akan mempercayai ayat Al-Quran dan akan percaya pada Allah. Kalau kata Muhammad Iqbal, filsuf dari Pakistan, bilang kehebatan Rasulullah itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kalau orang sudah bisa merasakan kehebatan Rasulullah, maka kita pasti akan beriman pada Allah. Nah, repotnya kita kan nggak iman pada Muhammad, dia juga nggak iman. Karena tadi baca, nggak pernah tuh baca. Saya sebenarnya ngebayangin pada setiap bulan Maulud itu kita saling bertukar kisah tentang kisah Rasulullah. Oh ini bulan Maulud, ini lahiran Nabi. Aku punya kisah keren loh, Rasulullah pernah kayak gini. Aku kok merasa gue banget misalnya. Terus aku juga punya kisah yang kayak gini. Dalam hidup ini saya terinspirasi oleh kisah ini. Ini yang membuat saya bisa bertahan di tengah kegelisahan. Misalnya kayak gitu. Nah, tradisi itu nggak ketemu sampai sekarang. Kalau itu ketemu itu Maulud menjadi jalan menuju ma'rifat dan ihsan. Gitu. Nah, kita mesti buat itu, saya kira Ciremai bisa memulai. Silakan Dan. Pemilik kok kamu diam aja, udah dikasih hotel masih kayak gitu. Saya mau bacain puisi ini, janji sama ini apa, sama Benny itu, Bunyamin Fasya itu. Ada ya enggak? Atau ada yang menggitar tadi, ya, yang latar belakangnya gitar. Setelah ini boleh menggitar saya kira. Kan coba coba Kang Joni atau Benny diiringi musik ya. Boleh. Puisi dari Nizar Kobani. Siap. Sa'aqulu laka uhibbuka, akan kukatakan kepadamu, aku cinta kamu. Sa'aqulu laka uhibbuka, akan kukatakan kepadamu, aku cinta kamu. Hina tantahi kullu lughatil ishqil qadimah, fala yabki lil asyaki syai'un yakulunahu aw yaf'alunahu inda idzin satabda'u muhimmati fi taghyiri hijarati hadzal alam wa fi taghyiri handasatihi syajaratan ba'da syajaratin wa kaukaban ba'da kaukabin wa qasidatan ba'da qasidatin. Hendak kukatakan padamu, aku mencintaimu, ketika seluruh bahasa cinta yang purba musnah tiada, hingga tak ada sedikit pun yang tersisa dari ungkapan atau tindakan pecinta. Ketika itulah kewajibanku bermula untuk mengubah bebatuan semesta, untuk mengubah arsitektur segala bangunannya. Pohon demi pohon, bintang demi bintang, puisi demi puisi. Satu bait aja Ben, kayak dari ada 4 bait ini. Mohon maaf karena alhamdulillah guru saya ini Pak Mas Habib Abdurrahman Anis meluangkan waktunya untuk mengisi pengajian Syajaratul Ma'arif. Mudah-mudahan ada keberkahan dan kebaikan serta manfaat yang kita dapatkan. Ya itu yang tadi itu ya sebenarnya apa yang an-nadharu fi sidqi Rasulullah SAW itu nyambung dengan bahasan-bahasan sebelumnya tentang takhalluq
bi akhlakillah, tentang takhaluk bi adabil Quran atau bi akhlakil Quran. Jadi ya kita tidak akan pernah bisa ma'rifat kepada Allah, tidak akan pernah bisa iman kepada Allah. Lalu pada tahapan berikutnya kita tidak akan pernah bisa berbuat ihsan jika kita menafikan Muhammad. Jadi mempercayai Muhammad itu sangat berat. Sangat berat karena apa? Karena Muhammad itu manusia. Muhammad itu manusia biasa. Ya sehingga kan ketika orang-orang Quraisy itu berupaya untuk melakukan black campaigns kepada Muhammad itu, ya mereka mengatakan bahwa Muhammad itu melakukan sesuatu yang mencerai-beraikan antara ayah dengan anaknya, antara suami dengan istrinya, antara budak dengan majikannya. Itu kan kampanyenya kampanye sosial gitu. Muhammad itu ya disebutnya ya sebagai perusak tatanan masyarakat gitu. Dan ketika Isra Mi'raj, ya kemarin kan kita Rajaban, ketika Isra Mi'raj lebih parah lagi, kemudian ya Muhammad dari sisi kejiwaannya demoralisasi gitu. Jadi dia dianggap sebagai manusia yang majnun atau yang gila, sinting banget, ngomongin perjalanan yang sangat panjang, yang begitu jauh, hanya dalam waktu beberapa jam dari Mekah ke Palestina itu dalam waktu yang sangat singkat. Nah makanya kemudian ya kalau kita ingin meyakini Allah, beriman kepada Allah, ya mau tidak mau kita harus membenarkan dulu Muhammad gitu. Membenarkan dulu Muhammad. Jadi apapun yang dikatakan oleh Muhammad, apapun yang diucapkan oleh Muhammad, apapun yang dilakukan oleh Muhammad, kita membenarkannya bahwa itu sebagai representasi dari Al-Quran. Karena ya karena akhlaku sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Jadi kaitannya dengan ayat tersebut, ya di situ ditegaskan bahwa di edisi sebelumnya saya pernah bilang Allah yang serba maha, yang tidak terbatas, yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha meliputi, maha berkuasa, itu kan nggak ada batasannya sama sekali. Itu kemudian harus menyampaikan sesuatu kepada manusia gitu, kepada manusia yang semuanya serba terbatas fisiknya, terbatas waktunya, terbatas dimensinya, terbatas kemampuan mendengarnya, terbatas kemampuan memahaminya, kemampuan akalnya juga terbatas, semuanya serba terbatas. Jadi pesan Tuhan itu harus disampaikan kepada sesuatu yang sangat terbatas. Pesan yang tidak terbatas dicurahkan kepada sesuatu yang sangat terbatas, itu kan bisa meledak gitu kan. Seperti dikisahkan dalam cerita Musa. Lu sombong amat sih Musa gitu, pengen melihat Tuhan. Ketika kemudian ayat Tuhan ditampakkan pada gunung itu kemudian batunya meledak gitu kan, atau terbakar, gunung itu terbakar. Nah, jadi ketika pesan Allah itu kemudian disampaikan kepada manusia, lalu itu gimana caranya agar itu kemudian bisa sampai kepada semua manusia, universal, bukan cuma orang Arab gitu. Itu kan berat banget. Sehingga dan akhirnya kemudian dikemas dalam satu bahasa, itu bahasa Arab. Ya mau tidak mau Tuhan harus memilih satu bahasa agar pesannya itu sampai kepada manusia. Ya bahasanya bahasa manusia.
Ya cuma ya karena kehendak Allah yang kemudian yang dipilihnya itu ya orang Arab dari suku Quraisy gitu kan, bukan orang Sunda dari Lebak misalnya. Kalau di Sunda dari Lebak itu sampai sekarang itu di beberapa kecamatannya belum ada sinyal internet. Itu nyambung ke. Bisa disantet Bupati Iti dia. Aya dongeng nah eta dak kayak orang ngadongeng tak. Jadi bahasa yang bahasa Tuhan yang sangat tidak terbatas itu kemudian harus direpresentasikan, ditransformasikan ke dalam bahasa manusia yang serba terbatas. Maka kemudian ya itu akan kemudian memunculkan multitafsir. Tidak hanya multitafsir tapi juga penolakan demi penolakan. Nggak gini gitu. Karena memang kemampuan manusia untuk menyerap bahasa Tuhan itu ya sangat terbatas. Karena itu yang pertama harus dilakukan ya nusaddikuhu gitu, membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Jika ketika Muhammad bilang ini adalah ayat Allah, maka ya tugas pertama kita untuk menapaki jalan ma'rifat ya membenarkannya gitu. Oh iya benar itu dari Allah gitu. Ya perjuangan untuk membenarkan itu ya yang kemudian sangat berat. Makanya ya benar tadi kata Mas Beki, ya kita harus mengetahui sirahnya, kita harus mempelajari sejarahnya, kita harus mempelajari konteks sosial pada masa Nabi Muhammad hidup. Maksudnya agar apa? Maksudnya agar kita bisa menyerap apa ya pesan bahasa ilahinya gitu, bukan pesan bahasa Arabnya, tapi pesan Tuhannya yang terkandung yang diliput dalam bahasa Arab gitu, yang kemudian perlu diperjuangkan di situ kan itu agar ayat Al-Quran itu tetap universal buat sepanjang masa gitu. Nah makanya kemudian di sini digunakannya kata an-nadhor. Ya tadi dibahas sama Kang Agus Jam Nur, ini masih ada hubungannya sama Acep Jam Nur. Kang Agus bisa bahasa Arab. Kelebihannya Kang Agus bisa bahasa Arab, Kang Acep enggak. Jadi Kang Acep bisa melukis. Sama-sama orang Tasik. Ya, sama-sama orang Tasik lah. Nah, tadi ada an-nadhor, ada ro'yu. Saya melihat bahwa an-nadhor ini proses teoritisasi gitu kan, perenungan kemudian mengolah melalui kemampuan nadhori itu ya akal gitu, kemampuan logika kita melihat segala sesuatu, melihat dan merenungkan, kemudian mempertimbangkan, memperhatikan segala hadis, segala ucapan, segala perilaku Nabi, kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Nabi itu benar dan saya juga membenarkan kebenaran Nabi gitu. Jadi an-nadhor. Sementara ro'yu itu lebih pada sesuatu yang ya pandangan, pendapat, atau misalnya pandangan bukan dengan mata, bukan dengan mata fisikal gitu. Tapi ya makanya siapapun meskipun yang buta itu bisa melihat ro'a gitu. Termasuk di dalam tidur juga kita bisa melihat ro'a itu fil manam itu ya berarti kita melihat waktu tidur, dan itu melihatnya bukan pakai mata fisik. Nah sementara nadhor ini membutuhkan perenungan, pertimbangan dan pemikiran dengan akal, dengan logika, tidak hanya membaca hadis, tidak hanya membaca riwayat Nabi, tidak hanya membaca sirah, tapi merenungkannya. Kok kenapa fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a gitu. Nikahilah di antara perempuan 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Apakah pesan Tuhan, apa sih pesan Tuhan yang terkandung dalam ayat ini gitu? Apakah benar bahwa kita diperintahkan untuk menikah minimal 2 gitu? Apakah pesan yang pengen disampaikan Tuhan itu
seperti itu. Dan itu yang kemudian harus kita terus cermati, kita harus pikirkan, dan itu melalui nadhori gitu, pengetahuan nadhori. Jadi karena sebenarnya jangan-jangan ya bukan itu gitu pesan Tuhan melalui yang dikemas dalam bahasa Arab yang sangat terbatas gitu. Meskipun dikatakan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang indah, kemudian mulia, tapi tetap saja terbatas karena itu tetap saja bahasa manusia gitu. Jadi mungkin itu ya Kang Agus, tambahan aja ini sih, tambahan tentang an-nadhar fi sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu meren, Bib. Yo, itu ada ketua OSISku itu waktu SMA. Itu bagus, ada Rahmatullah ya. Dek, makasih udah datang. Kang TB Rahmat. Bukan ada Rahmatullah. Siap. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis dari luar. Oh ya. Terima kasih sudah datang. Silakan sepatah dua patah kata nih biar Ciremai tidak meledak, harus ada pengajian, itu aja sih sebenarnya. Betul. Ya apa ya, materinya belum, baru ngebuka masalahnya Kang Dedi. Siap Kang. Sama ini juga saya baru gabung ini. Yang lainnya itu si Benyamin tidak mau baca puisi. Kang Iqbal barangkali mau nyambung. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Menyambung dari pembicaraan Kang Agus tadi sama Pak Habib masalah ihsan. Yang saya paham itu ihsan, cuma nambah ini Bib. Ihsan, setiap manusia, setiap orang muslim yang beribadah, dia dihadirkan oleh Allah itu dua sifat, yaitu sifat kehambaan dan sifat ketuhanan. Manusia dengan sifat kehambaannya dan Allah dengan sifat ketuhanannya. Hamba manusia yang dia bersifat fakir, hina, buta, tuli, serba kurang. Tegasnya manusia ini bersifat la haula wala quwata illa billah. Dan juga dengan sifat ketuhanan, kodrat, iradat, ilmu, kalam dan lain-lain. Sehingga manusia dengan sifat kehambaannya dia bergantung dengan sifat ketuhanan. Begitu juga dalam beribadah, dalam hal ibadah, baik itu sholat, sa'i, zikir, apabila semuanya itu dikendalikan oleh sifat-sifat Allah yang ada di dalam badan hambanya, pada saat itulah Allah melihat sifat-sifatnya atau haknya yang menjadi pelaku dalam ibadah. Begitu juga sebaliknya, kalau hambanya lewat dengan mata hatinya, dia beribadah, akan dia melalui sifat-sifat Allah ini, ya disitulah yang dibilang seolah-olah dia melihat Allah. Jadi pada intinya ya lenyapkan dirimu, maka akan muncul Allah. Hilangkan semua disiplinlah manusia pada sifat kehambaan dalam hal ibadah. Kalau dalam sesi tijenar itu kan al-halaj kan
biasa mereka bahas masalah nasud atau lahud. Ketika ada dua di dalam diri manusia, nasud sama lahud, secara otomatis itu nasudnya yang kalah. Nasudnya yang menyingkir, tinggal lahudnya. Jadi seolah-olah ya memang Allah yang melihat haknya yang menjadi pelaku dalam ibadah hambanya ini. Jadi memang manusia pada saat itu dialah dalam keadaan la haula wala quwata illa billah. Nah itu apa ihsannya bagi saya. Mungkin itu Bib. Koreksi kalau ada salah Pak Kiai Dedi. Keren pokoknya. Gitu deh. Dad, terusin. Apa terus apa? Terserah. Terus ngopi. Ya udah, itu udah 1,5 jam, udah mau 2 jam. Udah mau 2 jam. Kalau Bentar sudah lagi. kita tutup saja. Doa Dad. Doa dari hotel. Oleh-oleh. Kayak orang-orang Pemkab aja, kepala KUA bagian ngedoa ya. Agus doa nggak Agus? Nah, Pak Tutup Agus, doa. Pak Agus. Agus. Agus bagian nggak doa, tutup. Ya, mangga deh, kok Kang Desi. Saya minta Pak Iqbal, Pak Iqbal, Pak Haji. Pak Iqbal. Itu toko Cilegon itu Pak Haji tuh. Doa yang kemarin Pak Iqbal. Pak bagus. Pak Ya, Iqbal doa sok. yang kemarin. Ya, Kang Iqbal. Doa Kang. Mangga Kang. Kayaknya lebih afdol cucunya Nabi tuh. Bib, mainkan Bib. Udah itu. Ayo. Doa lah. Kang Rahmat itu. Itu bagus. Sudah lama saya nggak dengar doa dari Banten. Kang Iqbal lebih cenderung saya. Saya masih belajar pengen doa yang kemarin itu, Pak Iqbal ituin. Mangga Kang Iqbal. Tasawuf di sini. Mangga Kang Iqbal. Kita akhiri dengan doa biar kita semua bisa sehat dan lahir batin melewati pandemi ini dan pandemi segera lewat. Mangga Kang Iqbal. Siap. Habib aja lah Bim. Anda minder sama Habib doanya Bim. Ya udah, terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan acara kita malam ini. Lagi-lagi niat kita mudah-mudahan kalau niat di awal tidak begitu lurus, mudah-mudahan Allah meluruskan niat kita. Amin. Kita melakukan ini karena yakin pada sabda Nabi, siapa yang berjalan mencari ilmu maka jalannya dijadikan jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan malam ini sebagai salah satu jalan kita menuju surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya tumbuhkan iman pada hati kami, makrifat pada hati kami, ihsan pada hati kami. Amin ya Allah. Tumbuhkan makrifat pada tindakan anggota tubuh kami, ihsan pada anggota tubuh kami, hingga kami bisa melewati pandemi ini dengan semakin makrifat, semakin ihsan. Jauhkan kami dari sifat kufur dan takabur. Jauhkan kami, keluarga kami, seluruh orang yang kami kenal dari sifat kufur dan takabur. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin ya Allah. Kami hanya bisa mengaji, jadikan ini jalan menuju makrifat dan ihsan. Amin ya Allah. Berkahi guru-guru kami, berkahi orang-orang yang terus-menerus belajar sehingga kami semakin makrifat dan ihsan. Amin ya Allah. Amin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan geserkan hati kami setelah Engkau berikan semangat pada kami mencari ilmu, mencari makrifat, mencari ihsan. Ajari kami bersyukur sehingga kami bisa terus-menerus menambahkan makrifat dan ihsan kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li walidayya amin. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi Nuhun kasadayana. Terima kasih, Kang Ded. Ya, Nuhun, insya Kang Ded. Allah minggu-minggu berikutnya tetap di channel ini. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah. Amin. Nuhun. Amin. Mangga Pandiman. Ya, hatur nuhun Kang Dedi, hatur nuhun Kang Bambang Yanis, Pak Habib. Terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu depan Bang Jago, Bung Faat, ada undang Sari pada Ustadz Kusino. Wah, nggak enak malu juga nih, banyak yang dari komplek. Ada siapa? Ada ketua Lakpesdam Sip Malam juga itu. Ada Sip Malam. Wah, kacau itu, ada Lakpesdam Malam. Bahaya ini. Ini bisa jadi fitnah baru ini. Semuanya ada si Pedi, ada banyak sekali. Sekali lagi saya ucapin terima kasih dan mohon maaf. Ya, ternuhun. Mohon maaf atas segala kekurangan dan barangkali ada hal-hal yang kurang tepat di teknis, telat masuk dan lain sebagainya. Kita sama-sama memaafkan. Saya sebagai moderator belajar banyak dari Kang Anis dan teman-teman yang lain, juga Kang Dedi. Mudah-mudahan cepat pulang ke Kuningan bawa oleh-oleh ya Kang dari hotel. Siap. Sendal hotel paling oleh-olehnya kalau dari hotel. Ya. Oleh-oleh hotel kan. Odol hotel. Tapi itu Ma'arif. Itu ada ketua Ma'arif Sip Malam juga itu. Subhanallah. Kopinya mana ini Kang Beki? Kangen kopi Banten ya? Ini. Wah. Kacau. Pipit itu Pipit. Semua itu loh, tuh serius banget. Tutup lah, kasihan takut yang lain mau undur diri, tapi kalau yang mau bertahan silakan. Ya Kang. Turun. Ya. Kang Fajrin di lift aja, Kang Fajrin. Om Ded, nuhun Om Ded. Ya, iya Om John, sami-sami Om John. Tunggu payun deui. Insyaallah, aduh, hatur nuhun. Sampai kasir ayeuna terang kieu mah ngahanca. Bib nuhun Bib. Bib nuhun sadayana. Nuhun. Waalaikumsalam. Kemios. Nuhun. Terima kasih Habib, teman-teman yang lain, Kiai Dedi, makasih banyak ilmunya. Iya, sama-sama Kang Iqbal. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tesu. Tesu inu poek. Oi. Yang don payment ya? Mbako dulu mbako. Kang Beki Damang. Alhamdulillah. Ya Abi Asep. Oh Kang iya. Haji Dedi, Kang Faat. Kang Faat, Kang Haji Dedi. Siap Kang Asep. Sudah bisa silaturahim. Lagi di mana itu? Pipit itu Pit. Apalagi online gini kan. Lagi pramuktamar. Muktamar apaan? Yang menentukan PBPMII, PBIMM sama PBHMI di DKB. Ada hiji deui pasti pantesan kacau. Kami harus juga itu. Kami hiji deui kami. Kami harus ditentukan di situ itu.
Lebih Kami progresif gitu. daripada HMI itu kami itu. Abeki kitab Hampura, kitabnya baru dikirim besok, izin mohon Hampura. Oh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sampai. Insya Allah. Nanti kita diskusikan di Ciremai inilah. Ajib, tasawuf ajib. Siap diantos, Kang. Ya, nanti bukunya kita setelah terima nanti kita diskusiin biar kita belajar dari PBNU. Ilmunya luar biasa soalnya. Buku dari tulisan-tulisan dia. Ini dulu itu ada namanya Darmizan. Sasarannya itu anak milenial waktu itulah SMP SMA. Bagaimana Mohon Kak Sadayana pilih badai tos tabuh 11 ya sih orang bisa ngomong bahasa Sunda. Mangga. Apa? Om Fajrin kayaknya bobo. Mohon Kang, hatur nuhun. Mohon Sadayana hapunten. Assalamualaikum. Kami Kang, mangga. Waalaikumsalam.